Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik, sahabat-sahabat rahmatullah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam kita sampaikan pada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan juga kita semua umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang penuh ya insya Allah dengan keberkahan ini ya kita sudah sampai ya Kang Supri dan juga sahabat-sahabat rahmatullah di tanggal 29 Zulhijjah. Jadi kalau kita lihat tanggal ya hari ini itu kita sebentar lagi insya Allah akan memasuki akhir daripada bulan Zulhijjah, dan itu artinya apa, bahwa bulan Zulhijjah itu adalah bulan yang ke-12 ya di tahun 1444 Hijriah ini, sehingga apa, kita pada waktu yang tidak lama ya berapa hari ke depan ya insya Allah Rabu itu kita sudah masuk kepada tahun baru Islam ya 1 Muharram 1445 ya. Dalam suasana inilah kita bersyukur gitu ya, tapi pada saat yang sama juga kita bergembira karena berarti ada satu kesempatan ya yang Allah masih berikan ya kepada kita ya di sisa umur kita ini untuk senantiasa melakukan hal-hal yang terbaik. Kenapa? Karena pada hakikatnya ketika kita memasuki tahun baru ya khususnya tahun baru Islam ini, maka di situ kita tidak akan bisa lepaskan dari peristiwa hijrah ya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ya penetapan 1 ya Hijriah ya itu tidak lepas dari usulan ya para sahabat ya pada saat itu, khususnya Ali bin Abi Thalib yang kemudian nanti ya ditetapkan oleh khalifah yang kedua yaitu Khalifah Umar bin Khattab ya radhiyallahu an gitu ya untuk menjadi tahun pertama penanggalan Hijriah. Nah, semangatnya itu adalah semangat hijrah, dan kita tahu bahwa semangat hijrah adalah semangat perubahan ya dari keadaan yang buruk ya di Mekah ya menuju keadaan yang baik ya di Madinah, dan esensi perubahan inilah yang insya Allah nanti akan mendorong kita semua bahwa memang hari-hari ini kita juga secara hakiki itu juga kemudian sebenarnya membutuhkan satu proses perubahan, dan perubahan yang dimaksud Islam itu bukan perubahan hanya sekedar tambal sulam ya, dengan kata lain tidak hanya sekedar perubahan yang ganti orang begitu ya, tetapi justru kalau kita cermati, kita renungkan, kita tafakuri bahwa perubahan yang hakiki itu adalah justru perubahan pada sistem ya yang membelenggu ya kita sebagai manusia, ketika kemudian manusia itu merasa ya bahwa dirinya itu adalah yang paling berhak begitu ya untuk mengatur ya kehidupannya ini, bukan Allah gitu ya, padahal kita ini makhluk dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik gitu ya. Oleh karena itu saya ingin mengawali Senin pagi hari ini dengan satu semangat ya hijrah ya perubahan ya menuju keadaan yang lebih baik ya menjelang 1 Muharram 1445, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan ya semangat dan juga keistiqomahan, amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, oleh karena itu tema kita pada pagi hari ini ya, ini sekali lagi kalau hari Senin kita pasti cari yang tentu saja bukan sekedar karena heboh ya, tapi memang karena di balik kehebohan itu ada hal-hal yang penting ya untuk kemudian kita cermati. Jadi yang akan kita angkat ini kita berikan rumusan judul cukup panjang ya, ada apa di balik heboh Kepres ya nomor 17 tahun 2023 dan Inpres ya nomor 2 tahun 2023 ya, bahaya bagi umat Islam dan TNI dan menguntungkan PKI. Nah, itu kira-kira yang akan kita ambil sebagai tema utama kita ya pada kesempatan ini. Jadi ini tidak lepas dari fakta ya terbitnya sebenarnya dua kebijakan ya dari Presiden. Yang pertama itu adalah Kepres ya, keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022 ya, berapa bulan di akhir tahun 2022 kemarin, tentang pembentukan tim penyelesaian non yudisial terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat ya di masa yang lalu.
gitu ya. Ini poin utamanya di sini. Kemudian yang kedua, setelah itu disusul ya pada sekitar Maret ya tahun 2023 kemarin ya, disusul dengan apa yang disebut dengan Inpres ya, instruksi Presiden ya Republik Indonesia terkait dengan pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non yudisial pelanggaran hak asasi manusia yang berat gitu ya. Jadi ini poinnya mungkin kelihatannya di dalam konteks apa namanya isunya itu sangat umum begitu ya. Nah, makanya dari situ kita perlu melihat ya, karena tidak apa namanya uh, apa cukup ya kita melihat hanya dari sisi umumnya saja, tetapi kita mesti lihat dari sisi apa yang sebenarnya menghebohkan itu. Nah, kita lihat dulu apa yang kemudian menjadi kronologi atau historical track-nya gitu ya dari kedua apa peraturan tersebut gitu ya, mulai dari Kepres ya dan Inpres ya. Jadi kalau kita susun secara nurut, ini saya kutip dari salah seorang apa namanya tokoh apa namanya yang juga cukup kritis, yaitu Pak Ihsanuddin Nursi ya. Kalau kita runut lahirnya dari dua peraturan ini tidak lepas dari ketika ya tahun 2002 ya, jadi ini sudah apa lebih dari 20 tahun ya yang lalu ya, tepatnya tanggal 20 Juli ya 2002 itu ada peristiwa penyerahan ya pro justisia, peristiwa 1965 1966 gitu ya. Para pihaknya itu ada Komnas HAM, ada Kejagung ya. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2002 itu Kejagung mengembalikan berkas perkara tersebut gitu ya. Catatannya belum cukup bukti untuk mengenai unsur pelanggaran HAM yang berat untuk dilanjutkan pada tahap penyidikan. Jadi ini awalnya tahun 2002. Jadi kita lihat dulu kronologisnya. Kemudian pada tahun 2002 sampai 2015 ya peristiwa yang terkait dengan 7 temuan ya pelanggaran HAM berat itu dikembalikan ke Kejagung gitu ya. Para pihaknya itu Komnas HAM, kemudian Kejagung gitu ya, dan intinya sama, belum cukup bukti memenuhi unsur pelanggaran HAM yang berat. Jadi Komnas HAM terkesan tidak puas gitu ya. Jadi yang tahun 2002 tadi sampai kemudian 2015 terus ya ada upaya untuk kemudian mendesakkan gitu ya agenda-agenda yang kemudian terkait dengan pelanggaran HAM berat. Nah, nanti apa itu pelanggaran HAM berat itu nanti kita bisa lihat begitu ya. Nah, kemudian berikutnya di situ kita tahu bahwa ada peristiwa politik tahun 2014 itu terjadi pergantian presiden ya, antara waktu itu SBY sebelumnya ya kurang lebih sekitar Oktober 2014 itu apa namanya dilantik begitu ya. Nah, tanggal 17 Juni 2015, jadi kurang lebih sekitar hampir lebih dari 6 bulan gitu ya. Nah, itu ada permohonan uji Undang-Undang Nomor 26 ya pasal 20 khususnya 3 tentang frasa kurang lengkap ya dan penjelasannya. Jadi ada pemohon namanya Payan Siahan ya, Yati Ruyati dan seterusnya, dan intinya MK permohonan ditolak seluruhnya. Nah, frasa ini Kejagung mengembalikan berkas daripada Komnas HAM tadi itu gitu ya. Kemudian diikuti dari 2015 ke 11 Desember 2018 ya terkait dengan peringatan Hari HAM sedunia. Wapres Yusuf Kala ya pada saat itu. Jadi itu fase rezim Presiden Jokowi 2014 ke 2019 begitu ya. Waktu itu wapresnya Pak Yusuf Kala menerima rekomen ya dari Komnas HAM. Jadi rekomendasi ini terkait dengan intoleransi dan kebebasan beragama, penyelesaian konflik agraria, ya penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu, ya kepatuhan rekomendasi, ya dan rekomendasi penguatan kelembagaan Komnas HAM ya untuk meminta Presiden membuka penyelesaian non yudisial. Nah, Komnas HAM meminta Presiden yang memerintahkan Jaksa Agung untuk memulai proses penyidikan tentang 10 berkas yang telah diserahkan Wapres Yusuf Kala ya berjanji pada waktu itu akan menyampaikan pada Presiden. Nah, ini 2018. Jadi kita lihat prosesnya. Nah, di tanggal 9 Desember 2019 gitu ya, kemudian disusul tanggal kurang lebih ya antara 2004 November ya dan 9 Desember Komnas HAM meminta Kepres gitu ya untuk meminta Presiden menerbitkan Kepres penguatan kelembagaan HAM tadi itu ya, karena rekomendasi sering diabaikan begitu ya. Nah, kemudian apa namanya di situ ada proses agar Komnas HAM ini memenuhi syarat pembuktian ya dalam
konteks pelanggaran HAM yang tadi itu. Karena apa? Karena di situ disinyalir Kejagung dan Komnas HAM dinilai saling lempar tanggung jawab. Jadi direkomendasikan, dibalikin lagi, gitu ya, dibolak-balik lah gitu kira-kira, gitu ya. Nah, sehingga kita bisa melihat pada 6 April ya 2021 ya ada usulan penyelesaian non yudisial untuk pelanggaran HAM berat begitu ya. Dan ini terkait dengan agar Komnas HAM itu satu tadi diperkuat, yang kedua setiap pemerintahan itu tidak pernah rampung, sehingga ada desakan begitu untuk melakukan penyelesaian berbagai persoalan tadi itu. Nah, kemudian pada tanggal 27 September 2021 ada pembongkaran ya patung Jenderal Nasution, Jenderal Soeharto, ya Jenderal Sarwo Edi ya di Makostrat gitu ya. Sementara pada saat itu Soeharto ya itu tidak terkait begitu kan pada saat itu ya. Dan pembongkaran ini murni permintaan dari Letjen ya TNI Purnawirawan Admin Y. Nasution sebagai pembuat ide untuk ketenangan ya lahir dan batin. Nah, gitu ya. Jadi di situ ada kaitannya nanti dengan diskusi TNI versus PKI. Jadi mantan Panglima TNI pada saat itu menduga ya Gatot Nurmantio pada saat itu menduga ada penyusupan kembali pendukung PKI ke tubuh TNI. Ya, kemudian tanggal 24 Februari 2022 ada Kepres 1 Maret 1949 sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Jadi pada saat itu tanpa menyebut ya nama Soeharto ya, kemudian juga serangan umum ya dari pada tanggal 1 Maret 1949 gitu ya. Kemudian tanggal 26 Agustus tahun 2022 ya Kepres lahir. Nah, ini yang saya maksud tadi, tahun 2022 ini ada Kepres nomor 17 ya terkait dengan pembentukan tim tadi itu ya. Jadi untuk mengusut terkait non yudisial HAM berat. Nah, pemerintah bertujuan menyelesaikan pelanggaran HAM berat di masa lalu secara independen ya, objektif ya, cermat, adil dan seterusnya begitu ya. Dan TPPB ini kemudian bertugas untuk mengungkapkan dan mengupayakan penyelesaian non yudisial ya pelanggaran HAM gitu ya yang berat di masa lalu berdasarkan data dan rekomendasi yang ditetapkan Komnas HAM gitu ya. Nah, apa rekomendasinya? Intinya sebenarnya di dalam Kepres ini ya itu nanti sahabat-sahabat bisa baca di dalam Kepresnya itu, silakan bisa di-download nanti di internet, saya kira sudah banyak, termasuk juga yang Inpres nomor 2 itu rekomendasi yang terkait dengan pemulihan fisik gitu ya, rehabilitasi fisik, bantuan sosial, jaminan kesehatan, beasiswa dan atau ya rekomendasi lain untuk kepentingan korban dan keluarganya. Ya, termasuk hak pemulihan hak terhadap hak-hak konstitusional ya. Kalau hak konstitusional itu hak dipilih, memilih gitu ya, untuk menjadi bagian dari partai politik ya dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian 11 Januari ya 2023 ya. Jadi kalau tadi itu 26 Agustus 2022, ini 11 Januari berarti masih tahun ini ya. Ini sekarang bulan 7. Itu Presiden menerima laporan TPP HAM tadi itu, pengakuan dan penyesalan Presiden atas pelanggaran HAM berat di masa lalu gitu ya. Jadi Presiden menyesalkan peristiwa 1965, 1966 dan 11 kasus yang lain. Ya, ini udah terjadi itu ya dari upaya tadi itu untuk mendorong adanya penyelesaian non yudisial tadi itu. Kemudian tanggal 15 Maret 2023, jadi Januari, Februari, Maret ya itu lahir Inpres ya tahun 2023 nomor 2 tadi itu. Presiden menginstruksikan ya 6 menteri dan 3 lembaga ya, jadi 19 itu ya, untuk melaksanakan rekomendasi dari TPP HAM ya, jadi memulihkan hak korban, mencegah agar pelanggaran itu tidak terjadi lagi. Jadi dari sini kita bisa melihat runutan ya, bahwa peristiwa ya daripada lahirnya ya Kepres 17 2022 dan Inpres ya 2 ya tahun 2023 ini itu tidak bisa dilepaskan dari proses yang panjang dan beberapa tahun tadi itu ya sebenarnya tidak menjadi sesuatu yang sifatnya kemudian dijadikan fokus ya, tetapi sekarang ini di akhir-akhir ya 2024 ya nanti Presiden itu berakhir jabatannya Oktober ya 2024 begitu ya. Ini lahir tadi
ya dua kebijakan tadi dalam bentuk kepres dan juga dalam bentuk impres tadi ini yang saya kira saling berkait. Jadi poinnya sahabat-sahabat sekalian secara fakta mari kita letakkan bahwa kepres 1722 dengan impres 2 ya 23 ini ya itu saling berkaitan gitu ya, yang intinya tadi terkait dengan ya pembentukan tim ya, kemudian yang kedua adalah upaya pemulihan ya, tadi rehabilitasi fisiknya, bantuan sosial dan seterusnya terkait dengan korban HAM. Jadi ini poin utamanya di situ sehingga nanti kita tidak bingung gitu ya isinya. Nah, kalau kita lihat ya dari apa yang kemudian menjadi rangkaian, kita tahu bahwa kita flashback sedikit begitu ya tentang tahun 1966 ya, itu kan di sana kita tahu ada peristiwa yang terkait dengan pembubaran PKI ya, itu di Kepres nomor 1 strip 3 1966 ya tentang pembubaran PKI, kemudian Kepres nomor 5 tahun 1966 tanggal 18 Maret 1966 tentang penahanan 15 menteri begitu ya terkait dengan PKI, kemudian ada TAP MPR ya nomor 9 ya MPRS 1966 tentang Super Smart, dan kemudian TAP nomor 25 gitu ya tahun 1966 tentang pembubaran PKI. Jadi maksudnya saya ingin memberikan background dalam konteks proses historis gitu ya. Dalam konteks ini kita bisa melihat gitu ya bahwa dari berbagai persoalan yang kemudian sebelumnya ya itu sudah jelas gitu ya terkait nanti dengan PKI dalam konteks ini komunisme dan partai komunisme ya, partai komunis gitu ya, itu ada semacam kalau saya boleh katakan ya dari berbagai peraturan ini kita bisa lihat di sini ada semacam lompatan begitu ya, yang ini nanti terkait dengan tadi beberapa Kepres ya, termasuk tadi Kepres 17 tahun 2022 dengan Inpres 2 nomor 23 tadi, itu terkait dengan pemulihan hak. Jadi hak politiknya maupun juga kemudian hak teritorial. Artinya apa? Bahwa ini tentu ada sesuatu yang patut untuk kemudian dikritisi. Dari sisi peraturan besarnya saja itu tidak ada perubahan sebenarnya. Ya tetap saja kemudian terkait dengan PKI tentang komunisme begitu ya, itu tidak ada koreksi di situ, tetap artinya itu dijadikan sebagai pegangan hukum. Tetapi ketika kemudian bicara tentang hari ini ya 2022 dan 2023 tadi tentang Kepres dan Inpres yang baru ini itu terkait dengan pemulihan korban. Jadi di situ ada something yang kemudian penting untuk kemudian kita kritisi. Ada apa sebenarnya kok kemudian nanti loncat ya, dan kemudian di situ salah satu fokusnya nanti itu adalah terkait dengan apa yang disebut sebagai korban gitu ya, dari HAM tadi itu ya, yang terkait dengan keluarga yang terkait dengan PKI ya dan komunisme gitu ya. Sementara kita harus ingat bahwa umat Islam pada saat itu ya itu bersama dengan TNI ya, umat Islam itu ada berbagai ormas Islam, ada NU, ada Muhammadiyah, ada juga Ansor dan macam-macam, itu semuanya ada di garis depan ya dalam rangka untuk kemudian memberantas apa yang disebut dengan paham komunisme dan juga PKI saat itu. Dan kemudian di situ ada satu katakanlah peristiwa yang saya mengutip apa yang kemudian disampaikan oleh seorang tokoh, di mana kemudian kata-katanya adalah beliau mengatakan saat itu PKI begitu luar biasa pengaruhnya gitu ya, meneror gitu ya berbagai tokoh ya, dan kemudian terjadi setelah mereka gagal ya di dalam melakukan kudeta tahun 1965 itu gitu ya. Kemudian tokoh-tokohnya kejar ya secara politik maupun secara hukum begitu ya. Terjadi peristiwa di mana kemudian banyak di antara mereka melakukan perlawanan ya, dan kemudian ada situasi yang menurut tokoh ini adalah kill or to be killed gitu ya, membunuh atau kemudian dibunuh oleh mereka karena mereka memang sangat luar biasa begitu ya. Nah ini kemudian semacam ada upaya untuk memutarbalikkan bahwa intinya itu adalah PKI dengan para pendukungnya itu seolah-olah adalah
korban. Ya, ini sekali lagi saya tegaskan di situ ya, bahwa seolah-olah ya yang kemudian faktanya itu adalah bahwa mereka ya PKI dan para pengikutnya itu kemudian adalah korban, begitu ya, bukan pelaku. Padahal fakta sejarahnya itu adalah mereka yaitu adalah pelaku kudeta ya, dan juga kemudian melakukan berbagai pembantaian terhadap tokoh-tokoh umat Islam, begitu ya, dan juga tokoh-tokoh masyarakat, begitu ya, di dalam upaya mereka untuk kemudian tadi apa namanya melawan tindakan yang ditujukan kepada mereka. Dan kalau kita kaitkan tahun 1965 kemudian 1966 ini ya, terkait dengan gerakan ya 30 September berkaitan dengan kudeta yang dilakukan oleh PKI, itu juga tidak bisa kita lepaskan dari peristiwa tahun 1948 di Madiun, ketika mereka ya PKI di bawah kepemimpinan Musso pada saat itu juga melakukan pembantaian terhadap ya para ulama ya, kemudian juga tokoh-tokoh masyarakat gitu, umat Islam secara keseluruhan, dan itu tidak pernah ada pertanggungjawaban gitu ya. Padahal yang menjadi korban itu adalah faktanya adalah umat Islam, para ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, begitu ya. Sebagaimana juga kemudian ketika terjadi pada tahun 1965 mereka melakukan teror, begitu ya. Tetapi kemudian seolah-olah ada ya pembalikan, atau lebih tepatnya semacam pengkaburan sejarah, bahwa pelakunya itu adalah umat Islam plus dengan TNI tentu saja gitu ya, atau kalau nanti direpresentasikan negara, begitu ya, terhadap mereka. Jadi posisinya di situ ada semacam kesan apa yang disebut dengan playing victim. Jadi mereka yang pelaku tapi mengaku sebagai korban. Nah, gitu. Itu poin utamanya di situ, sehingga mereka harus kemudian tadi dipulihkan hak politiknya tadi ya, terkait dengan masalah bagaimana mereka memilih dan dipilih, bagaimana mereka bergabung partai politik dan macam-macam, termasuk juga hak teritorial. Padahal pada saat yang sama gitu ya, terkait dengan tadi TAP MPR nomor 25 tentang pembubaran PKI, kemudian juga terkait dengan berbagai aturan yang lain, itu tidak ada perubahan begitu. Jadi semacam ada upaya di situ untuk memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada hari ini. Nah, apa yang kemudian dimaksud rekomendasi dari Komnas HAM tadi terkait dengan 12 pelanggaran HAM yang menurut penelitian mereka? Yang nomor satu nih, kita perhatikan di situ. Yang nomor satu itu adalah tahun 1965 ya, terkait dengan penguasa menuduh komunis kepada sejumlah orang dan menculik, menangkap, menahan tanpa proses hukum ya, menyiksa, memperkosa, melakukan kekerasan seksual, memaksa kerja dan membunuh. Ya, jumlah korban menurut Komnas HAM itu sekitar 32.774 orang. Ya, diketahui telah hilang, dan beberapa tempat ya diketahui menjadi lokasi pembantaian para korban. Beberapa riset menyatakan bahwa korban lebih dari 1,5 sampai 3 juta. Jadi keterangannya pada saat itu peristiwa ini merujuk pada G30 SPKI. Ya, jika Komnas HAM dan TPP HAM berat menyebut mereka korban, nah pertanyaannya bagaimana ya tentang banyaknya ulama dan pihak lain yang terbunuh, ya, disiksa, diculik, dan istrinya diperkosa, serta tindakan kekerasan lain oleh PKI. Nah, ini penting untuk digarisbawahi, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ini nanti akan jadi fokus kita, karena itu yang kemudian sebenarnya menjadi salah satu titik ya. Nah, penting untuk kemudian nanti mengkritisi Kepres dan Inpres ini, begitu ya. Yang kedua itu tahun 1982-1985 terkait dengan penembakan misterius ya, yang kita kenal dulu dengan namanya Petrus ya, dikenal sebagai Petrus ya. Keterangannya situ tuduhan antara tindakan kriminal dan tindakan politik menjadi bias. Setelah operasi selesai, masyarakat merasa tenang dan kejahatan turun, tetapi akar masalahnya tidak selesai ya, terkait dengan pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan. Kemudian tanggal 7 Februari ya 1989 terkait dengan penyerangan ke Pondok Pesantren Pengajian Warsidi ya di Talangsari ya, di bawah pimpinan Kolonel Hendro Priyono pada saat itu, dia masih kolonel. Yang keempat 1989 sampai kemudian 1998 terkait dengan peristiwa rumah gedong dan pos satis di Aceh. Jadi ini peristiwa penyiksaan terhadap masyarakat Aceh yang dilakukan oleh aparat TNI selama masa konflik ya 1989-1998. Ya, terkait juga dalam konteks ini Menhan Panglima ABRI pada waktu itu Pak Wiranto itu mencabut status DOM ya pada Aceh tanggal 7 Februari 1998. Begitu ya. Jadi ini yang sempat kemudian dihebohkan ya. Kemudian
berikutnya kita bisa melihat tahun 97-98 penculikan aktivis gitu ya. Kemudian 998 ya kerusuhan 13 sampai 15 Mei 1998. Kemudian yang ketujuh itu peristiwa Semanggi 1 ya, kemudian Semanggi 2, kemudian terkait 98-99 itu pembunuhan dukun santet ya. Operasi ini sering disebut katanya sebagai operasi naga hijau ya. Kemudian tanggal 3 Mei 1999 itu terkait dengan tragedi Simpang Kertas Kraft ya di Aceh ya, dikenal dengan insiden Dewantara atau tragedi ya Krueng Gekeh ya di Kecamatan Dewantara. Kemudian yang ke-10 itu terkait dengan Wasior Papua, konflik korporasi ya, PT Vatika Papua Perkasa dengan masyarakat korporasi ya. Kemudian tahun 2003 itu terkait dengan peristiwa Wamena ya di Papua, yaitu pembobolan gudang senjata ya di markas Kodim. Ya, kemudian yang ke-12 itu 17 Mei 2003, 19 Mei 2003 terkait dengan Jambu Kepo di Aceh. Nama desa yang diduga menjadi basis GAM ya pada itu. Nah, di sini kalau kita perhatikan dari 12 itu tidak ada misalnya peristiwa yang kita sebut sebagai kilometer 50 misalnya, yang kemudian itu menjadi fakta ya dari pembantaian 6 orang ya laskar ya FPI ya, para pengawal Habib Rizik ya Shihab ya, dan kemudian tidak ada peristiwa Poso ya yang terkait nanti dengan korban dari umat Islam ketika konflik gitu ya, termasuk juga kemudian Maluku ya pada saat itu gitu ya, termasuk juga kemudian tahun 82 terkait dengan peristiwa Tanjung Priok misalnya begitu ya, di mana kemudian umat Islam pada saat itu juga mengalami peristiwa yang sangat biadab ya dan kejam. Nah, saya ingin katakan sebelum masuk nanti ke situ, kita lihat dulu rekomendasi dari TPP HAM tadi itu ya. Jadi terkait dengan Kepres dan Impres tadi itu, satu itu adalah menyampaikan pengakuan dan penyesalan atas terjadinya pelanggaran HAM yang berat di masa lalu. Nah, kalau saya coba kritisi tadi, kalau mengaku dan menyesal ya terkait dengan pelanggaran HAM tadi itu berarti kan negara menjadi tunduk gitu ya, dan tidak berdaya justru kepada yang mereka sebagai pelaku. Kalau kita kaitkan dengan tahun 1965-66 tadi terkait dengan perilaku kejam dari PKI tadi itu, begitu ya. Kemudian yang kedua mereka tadi playing victim, begitu ya, di dalam kaitannya dengan pelaku, tapi seolah dia yang menjadi korban. Kan nanti logikanya secara terbalik akan dikatakan kalau umat Islam ya dalam konteks ini ya, belum tadi termasuk yang peristiwa 1948 begitu ya, di mana juga lagi-lagi PKI melakukan pembantaian terhadap umat Islam. Lantas kemudian kalau tahun 1965-66 itu mereka sebagai korban, pelakunya berarti siapa? Umat Islam dong. Gitu ya. Pelakunya juga kemudian TNI, dan dalam konteks ini negara. Nah, ini yang penting untuk kita ingatkan tentang bahayanya kalau kemudian justru yang terjadi malah korban gitu itu diabaikan, sementara ya pelakunya dianggap sebagai korban. Ini poin utamanya di situ. Ya, kemudian yang kedua, ya rekomendasi ini kita perlu kritisi, makanya melakukan tindakan penyusunan ulang sejarah dan rumusan peristiwa sebagai narasi sejarah versi resmi negara yang berimbang seraya mempertimbangkan hak asasi pihak-pihak yang telah menjadi korban peristiwa, gitu ya. Ini yang nanti penting juga untuk kita garis bawahi, gitu ya. Jadi pelaku daripada pembantaian misalnya khususnya untuk tahun 1965-66 itu, gitu ya, itu sebenarnya sudah sangat jelas kan, gitu ya, terlepas dari berbagai kehebohan begitu ya yang ada, dan tentu di sini ada apa yang saya sering sebut sebagai upaya untuk mengkaburkan ya dan menguburkan ya sejarah. Kenapa? Karena kita ingat beberapa waktu yang lalu ada terbit yang namanya ensiklopedi ya terkait dengan sejarah, yang di situ justru kemudian tidak memasukkan ya Syekh Hasyim ya Asy'ari, kita tahu sebagai pendiri daripada Nahdlatul Ulama pada saat itu, yang tentu juga punya peran di situ, tapi yang muncul malah tokoh-tokoh ya PKI di situ terkait misalnya dengan Tan Malaka, kemudian yang lainnya ya. Pada waktu itu peristiwanya diprotes ya, katanya ensiklopedia itu kemudian ditarik. Tetapi kita melihat bahwa di sini ada upaya sistematis
begitu ya, dari berbagai kelompok tadi itu untuk seolah-olah gitu ya, seolah-olah PKI itu adalah korban dan mereka justru kemudian memiliki jasa gitu ya terhadap negara begitu. Sementara pada satu sisi ya sekali lagi dengan konteks playing victim tadi ya, jadi memposisikan seolah-olah sebagai korban tadi itu, pada sisi yang lain ya tokoh Islam maupun peristiwa-peristiwa yang terkait dengan korbannya itu adalah umat Islam seolah-olah kemudian menjadi sesuatu yang apa dipinggirkan ya, tadi kalau bahasanya dikabulkan bahkan mungkin dikuburkan begitu ya. Kemudian yang ketiga memulihkan hak-hak korban peristiwa atas peristiwa pelanggaran HAM ya yang berat lainnya yang tidak masuk dalam cakupan mandat tim PPHM. Ini terkait nanti dengan masih sangat kabur gitu ya. Kemudian melakukan pendataan kembali korban. Yang kelima inilah memulihkan hak korban dalam dua kategori, hak konstitusional sebagai korban dan hak sebagai warga negara. Kemudian yang keenam, memperkuat penunaian kewajiban negara terhadap pemulihan korban secara spesifik pada satu sisi dan penguatan kohesi bangsa secara luas pada sisi yang lain. Jadi perlu dilakukan pembangunan upaya alternatif harmonisasi bangsa yang bersifat kultural. Ya, kemudian yang berikutnya yang ketujuh, melakukan resosialisasi korban dengan masyarakat secara lebih luas, membuat kebijakan negara untuk menjamin ketidakberulangan peristiwa HAM yang melalui kampanye kesadaran publik, pendampingan masyarakat ya tentang kesadaran HAM tadi ya, pendampingan korban gitu ya, kemudian peningkatan partisipasi aktif masyarakat, dan kemudian membuat reformasi struktural dan kultural di TNI dan Polri ya. Kemudian yang kesembilan, membangun memorabilia yang berbasis pada dokumen sejarah yang memadai serta bersifat peringatan agar kejadian itu tidak terjadi. Dan yang ke-10, melakukan ya upaya pelembagaan dan instrumentasi HAM yang meliputi ratifikasi ya beberapa instrumen hak asasi manusia internasional, amandemen peraturan perundangan, dan pengesahan undang-undang baru. Dan yang ke-11 itu terkait dengan membangun mekanisme untuk menjalankan dan mengawasi berjalannya rekomendasi yang disampaikan oleh tim PPHAM tadi itu. Jadi kita bisa melihat di situ antara Kepres ya tadi yang tahun 2022 nomor 17 itu adalah pembentukan timnya, sementara Inpres itu adalah follow up tadi itu terkait dengan follow up rekomendasi tadi itu. Jadi di sini saya ingin katakan sekali lagi, ini dua instrumen yang patut untuk kemudian kita kritisi ya, khususnya untuk peristiwa apa yang masuk dan peristiwa apa yang tidak masuk. Sementara udah di jauh-jauh hari mereka kemudian menstopnya itu adalah di tahun 1965 tadi itu. Sementara PKI juga melakukan hal yang sama itu tahun 1948. Jadi di sini ada satu hal yang harus dikritisi. Sementara peristiwa yang baru yang terjadi sekarang itu tidak juga dimasukkan tadi yang seperti saya katakan terkait dengan kilometer 50, terkait dengan Poso, terkait juga kemudian dengan Maluku, terkait juga dengan peristiwa Tanjung Priok dan seterusnya. Jadi di sini kita bisa melihat siapa yang merekomendasikan dan ke arah mana rekomendasi itu kemudian diarahkan. Ya, ini salah satu berita yang kemudian terkait dengan dua kebijakan tadi itu. Ini yang terkait dengan temui keluarga korban HAM Aceh. Ya, Jokowi pemerintah tulus selesaikan kasus HAM, gitu ya. Pada saat yang sama, yang lain juga kemudian kekhawatiran apa? Akankah ini ya Kepres 17 2022 ini dimanfaatkan oleh PKI tadi itu? Ya, khususnya untuk peristiwa 66. Sementara mereka tidak dicoret pada tidak dimunculkan pada peristiwa 1948. Begitu ya. Nah, ini salah satu kehebohan yang sudah terjadi, dinilai tidak adil. Anak Jenderal Ahmad Yani, kita tahu Jenderal Ahmad Yani itu adalah korban yang kemudian bunuh ya oleh PKI dalam peristiwa 65 itu. Mereka minta Kepres permintaan maaf ke PKI itu dicabut. Jadi mereka memberikan istilah Kepres permintaan maaf gitu ya, karena tadi secara umum begitu ya, dan di dalamnya di situ ada peristiwa PKI tadi itu yang dinilai itu tidak layak untuk kemudian masuk ke dalam rekomendasi dari Komnas HAM tadi itu. Nah, para ulama ya khususnya di Jawa Timur dengan para tokoh-tokoh itu sudah dengan tegas ya menolak ya G30 SPKI tadi itu masuk Inpres. Maksudnya mereka seolah itu adalah korban gitu ya. Dan umat Islam ya, kemudian juga tentu saja TNI, dan dalam konteks kita negara itu sebenarnya adalah menjadi pihak yang melakukan perlakuan tersebut. Nah, ini kan tadi yang saya katakan sebagai pengkaburan, bahkan membuat sikap playing victim tadi itu. Ya, ini di kalangan para ulama begitu ya.
Nah, sehingga pertanyaan tadi sekali lagi memang ada di situ terkait dengan dom militer pada saat itu setelah tadi presiden ada di sana, tetapi pada saat yang sama juga ada tadi orang-orang yang mereka itu adalah pendukung komunis itu yang kemudian pada saat peristiwa ya permintaan maaf itu juga mereka datang. Nah, gitu. Jadi ini secara simbolik juga memberikan gambaran bahwa setelah Aceh ini apa pelanggaran HAM yang dimaksud yang berat tadi itu. Ya, kita menduga justru rekomendasi yang poin pertama tadi tentang PKI yang kemudian menjadi seolah-olah korban itu yang saya kira pasti diduga kuat akan menjadi semacam langkah berikutnya ya. Nah, sementara pada institusi tadi tidak ada kasus kilometer 50, Poso, Tanjung Priok dan seterusnya. Nah, apa yang kita bisa analisis sahabat-sahabat rahmatullah ya secara mikro patut diduga ini ada upaya terselubung gitu ya untuk menuduh umat Islam, TNI dalam konteks ini tentu negara itu bersalah di masa lalu dalam kaitannya dengan peristiwa ya PKI tahun 1965. Jadi jangan lupa saya ingin katakan gitu ya bahwa apa yang terjadi tahun 1965 itu jelas-jelas PKI melakukan kudeta dan melakukan berbagai teror bahkan kemudian tadi pembantaian gitu ya, dan kemudian ada penyembunyian ya dalam konteks sama yaitu PKI tahun 1948 ini yang tadi terkait dengan rekomendasinya Komnas HAM tadi itu, dan yang kedua diduga kuat akan menguntungkan PKI dan pengikut komunisme tadi dengan menunggangi ya isu HAM. Ya, makanya nanti kita akan kritisi di bagian akhir terkait dengan apa sesungguhnya isu HAM tadi itu agar jangan sampai kita kemudian euforia gitu seolah-olah kemudian HAM ini memiliki keagungan tertentu padahal sebenarnya justru yang terjadi itu adalah berbagai hal-hal yang malah menuduh ya dari umat Islam atau bahkan kemudian diskriminatif ya dalam konteks ini. Jadi ini dua hal poin yang penting untuk kemudian kritisi. Kemudian analisis makronya apa? Ya, kita patut untuk kemudian mengkritisi ya atau kemudian menengarai adanya apa yang disebut dengan kebangkitan komunisme dengan tadi berkedok HAM. Jadi pemutarbalikan sejarah terkait dengan pengkaburan dan penguburan sejarah. Jadi seolah-olah ya bahwa kemudian komunisme itu atau pelakunya ya komunis tadi itu adalah korban gitu ya, sementara pelakunya itu adalah ya umat Islam, TNI ya dalam konteks ini maupun juga kemudian negara. Ini yang disebut dengan bahaya tadi itu. Ya berarti di situ ada pengkaburan bahkan penguburan sejarah gitu. Seolah-olah kemudian peristiwa 48 itu ya karena korbannya faktanya itu adalah bukan komunis tetapi orang-orang Islam, umat Islam, para ulama, para tokoh dan seterusnya gitu ya. Sementara untuk tahun 1965 seolah-olah pengkaburan di situ bahwa PKI itu adalah korban gitu ya. Nah, poin keduanya, nah ini yang penting adalah HAM ini adalah sebenarnya kalau kita analisis lebih jauh itu adalah sebenarnya adalah alat ya propaganda daripada Amerika untuk memukul umat Islam. Ini penting untuk kemudian kita katakan. Kenapa? Karena sesungguhnya ya dalam konteks HAM yang kemudian saat ini beredar itu ada yang disebut dengan freedom, 4 freedom. Ya, saya sudah pernah jelaskan ini dalam kaitannya dengan esensi daripada demokrasi, yaitu terkait dengan kebebasan berkeyakinan, kebebasan berpendapat, kebebasan bertingkah laku, dan kebebasan berkepemilikan. Nah, ini yang seringkali kemudian jadi masalah, yaitu bahwa kalau ini dikaitkan dengan kebebasan berkeyakinan misalnya gitu ya, banyak kemudian sering kasus terkait dengan misalnya ya pemurtatan misalnya gitu ya, itu dianggap sebagai sesuatu yang sah-sah saja dilakukan dengan konteks HAM tadi itu gitu ya. Jadi dari sini kita bisa melihat ya bahwa seolah-olah kemudian ketika orang Muslim itu misalnya murtad begitu ya, maka kemudian manusia itu seolah-olah berhak untuk mengubah agama atau bahkan untuk tidak mempercayai agama ya, yang kemudian nanti pada ujungnya ya akan menihilkan peran agama, mendangkalkan akidah umat ya, menjamurnya pemurtadan serta juga menghambat perjuangan penegakan syariat Islam. Jadi dalam konteks ini kita bisa melihat bahwa di balik kebebasan berkeyakinan ini ada potensi yang kemudian terjadi sebagai bentuk daripada bahaya bagi umat Islam itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah kebebasan berpendapat. Ya, kita tahu bagaimana
peristiwa yang terbaru ya di Swedia yang sudah kita bahas kemarin tentang pembakaran Al-Quran, itu juga kemudian ditopengi ya, atau kemudian ditutupnya itu adalah dengan kebebasan berpendapat gitu ya, dengan freedom of speech gitu ya, sehingga kemudian orang justru malah melakukan berbagai tindakan-tindakan yang melanggar ya aturan-aturan Allah ya, kemudian menghina Nabi begitu ya, menjadikan Nabi itu sebagai karikatur, termasuk yang peristiwa yang terakhir di Amerika ya, ketika ada seorang profesor yang kemudian di kelas itu diprotes, kemudian memberikan atau menampilkan ya gambar daripada Nabi Muhammad ya Shallallahu Alaihi Wasallam begitu ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan kebebasan bertingkah laku ya, ini kita bisa melihat hari ini ya bagaimana kemudian praktek-praktek orang untuk maksiat misalnya, mulai dari masalah riba, minuman keras begitu ya, penyimpangan seksual terkait dengan LGBT begitu ya, yang itu jelas-jelas kemudian dikedoki dengan HAM tadi itu. Dan yang keempat, kebebasan kepemilikan. Nah, ini kita bisa lihat ya bagaimana kemudian orang ya yang segelintir itu bisa kemudian menguasai gitu ya kepemilikan yang sifatnya umum tadi, dengan dalih ya kami ya bebas untuk memiliki apapun ya terkait dengan kapitalistik begitu ya yang ada di sini. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ide HAM ini sebenarnya adalah ide yang bertentangan ya ide kapitalisme sebenarnya, karena freedomnya di sana tadi itu. Jadi ini yang penting untuk kemudian dikritisi. Maksudnya dari sisi fakta bahwa HAM ini justru ya esensinya itu bertentangan dengan Islam, gitu ya. Dan kemudian yang kedua, ini secara politik itu adalah komoditas politik Amerika ya dan negara-negara Barat ya dalam konteks agenda neo-imperialisme, apa yang disebut dengan penjajahan gaya baru tadi itu, dengan melakukan dominasi dan seterusnya. Begitu ya. Dan yang ketiga itu adalah prakteknya HAM ini standar ganda dan diskriminatif. Amerika tidak pernah mengecam kalau Israel ya itu melakukan penyerangan, pembantaian bahkan terhadap umat Islam khususnya yang di Palestina begitu ya. Tapi kalau itu terkait dengan kepentingan Amerika, maka Amerika yang paling duluan. Misalnya tentang kasus LGBT, sampai kemudian kemarin berusaha mereka mengirim utusan khusus untuk memastikan ya bahwa RUU KUHP ya pada saat itu yang sekarang sudah disahkan menjadi KUHP baru ini, di situ LGBT misalnya itu tidak menjadi peristiwa atau menjadi tindakan yang terkait dengan pidana gitu kan. Kemudian untuk kasus-kasus yang lain ya, intervensi Amerika di Afghanistan, di Irak ya, itu tidak menjadi istilahnya pelanggaran daripada HAM itu sendiri ya, karena itu kepentingannya Amerika begitu ya. Maka di sini kita bisa melihat bagaimana ketika yang lebih parah lagi itu adalah apa yang kita sebut berkali-kali tentang war on terrorism gitu ya, yang kemudian akhirnya melahirkan apa yang disebut dengan war on Islam hakikatnya ya, dan itu memakan banyak korban, termasuk kemarin kita sampaikan untuk kasus yang spesifik misalnya terkait dengan Dr. Afia Siddiqui gitu ya, bagaimana seorang wanita yang begitu smart, cerdas itu kemudian sampai hari ini itu diperlakukan dengan sangat-sangat zolim begitu ya. Dan kemudian juga terkait dengan isu radikal yang hari ini kita bisa melihat banyak sekali kemudian diskriminasi terkait dengan tendensi daripada apa yang disebut sebagai perang melawan radikalisme gitu ya. Jadi dari sini kita bisa melihat, kita simpulkan dulu nih sebagai pengantar, nanti kita akan diskusikan. Satu, ya ada apa di balik ya Kepres 1722 ya, dan juga Inpres ya nomor 2 2023 tadi itu ya, patut diduga ini adalah upaya terselubung. Nah, gitu ya, untuk menuduh umat Islam, TNI bahkan negara itu bersalah di masa lalu melalui isu HAM. Nah, ini yang penting ya. Dan kemudian yang kedua, diduga kuat akan menguntungkan PKI dan pengikutnya ya, dalam arti pengikut komunisme dalam situasi dan kondisi baru kapitalisme. Maksudnya apa? Apa yang kemudian hari ini kemudian diklaim itu terbuka karena kemudian hak asasi manusia itu boleh dibicarakan sedemikian rupa. Di situ ada apa yang disebut dengan menunggangi gitu ya. Jadi menunggangi isu HAM tadi itu. Ya, sehingga kebebasan dalam konteks kapitalisme melalui HAM tadi itu dimanfaatkan ya oleh segelintir ya kekuatan yang terkait dengan PKI atau yang kemudian banyak disebut sebagai PKI gaya baru tadi itu, untuk kemudian membangun kekuatan mereka gitu. Dan ini yang penting untuk kemudian nanti dikritisi. Nah, maka implikasi politiknya
ya kebijakan ini, dua kebijakan tadi itu harus dikritisi ya dan ditolak kalau yang terkait dengan poin-poin tertentu yang tadi saya sebutkan yang apa namanya berpotensi menuduh umat Islam, TNI bahkan negara bersalah di masa lalu melalui isu HAM tadi itu. Ya, khususnya peristiwa di mana seolah-olah PKI dan para pengikutnya tadi memposisikan sebagai korban, ya playing victim. Padahal mereka pelakunya di tahun 1965-66 teror pembantaian, sebagaimana juga 1948 ketika mereka melakukan teror pembantaian kepada umat Islam, tokoh-tokoh umat, ya ulama-ulama dan seterusnya. Dan yang kedua, saya kira umat Islam, TNI dan juga negara harusnya menghentikan komunisme gaya baru ini dan juga dominasi kapitalisme. Jadi tidak hanya cukup komunisme tadi yang memang ada indikasi mereka berusaha ya memanfaatkan situasi yang terbuka ini dengan dalih HAM tadi itu ya, tapi pada saat yang sama kita juga harus menolak ya dominasi daripada kapitalisme melalui isu HAM tadi yang seolah-olah HAM itu menjadi sesuatu yang mulia, padahal di 4 kebebasan yang terkait dengan HAM tadi itu justru kemudian banyak kemudian memakan korban dari umat Islam, baik dari sisi opini maupun juga dari sisi fisik ya, fakta yang ada di situ. Dan tentu ya kita tidak bosan-bosan untuk senantiasa mengingatkan ya untuk ya menegakkan Islam kafah ya sebagai solusi ya dalam pinggir khilaf. Ya, saya kira itu Kang Supri terkait dengan pengantar. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusikan lebih jauh. Mudah-mudahan nanti kita bisa lebih detail lagi ya di dalam mengkritisi isu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.